Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi TPS, yaitu tentang kajian data, di mana materi ini pasti keluar di UTBK tahun ini. Jadi di sini sudah kami siapkan beberapa soal dan trik praktis untuk nanti membahas soal ini. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Oke, langsung kita mulai. Oke, sini sudah ada data, dan nanti kalau ada soal seperti ini, biasakan dari pertanyaan baru dipahami datanya. Oke, jadi ingat nanti kalau data ini bisa dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama nanti ada diagram batang seperti ini, ada diagram garis, nanti ada diagram lingkaran, dan ada tabel. Itu nanti pada umumnya bentuk data. Oke, kita mulai dari sini. Lihat pertanyaan nomor 1, kata soal kenaikan persentase jumlah itik pada tahun 2006 terhadap tahun 2005, katanya 25%. Oke, langsung kita cek datanya. Lihat itik. Oke, ini kan yang biru ya. Oke, yang biru itik, yang kosong nanti adalah ayam. Sekarang kita cek itik pada tahun 2005 itu ternyata 2000. Oke, pada tahun 2006 ini kan jelas 2500. Berarti berapa kenaikannya? Dari 2000 ke 2500. Ternyata ini kenaikan adalah 500. Oke. Yang diminta soal adalah persentasenya, berarti bandingkan ke tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan intinya adalah 2000. Oke, 2000. Oke, kita kalikan dengan 100%. Oke, ini kita coret berarti 4 ya. 100 bagi 4 ini ternyata 25%. Oke, berarti pernyataan nomor 1 benar. Oke, nomor 1 benar. Ingat, kalau nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Oke, kalau benar nomor 1, langsung kita cek nomor 4. Andaikan ini benar, berarti jawabannya pasti entok. Tapi kalau salah, oke, cek lagi nomor 2. Oke, sekarang kita cek dulu nomor 4. Katanya jumlah peliharaan pada tahun 2008 sama 2009 adalah 2 tahun yang paling sedikit. Oke, 2 tahun yang paling sedikit. Sekarang kita cari dulu berapa jumlahnya. Oke, kita lihat tahun 2005 ini berapa jumlahnya. Ini kan 2000, ini 3500. Seperti ini bisa kita singkat jadi berapa? 5500, atau bahasa gaulnya sekarang 5,5K. Ini tahun 2005. Oke, tahun 2006 di sini kan 2500. Ini 4500. Coba kita jumlah 2500 tambah 4500, berarti ini adalah 7000K ya. Oke, 7000 ya. Oke, ini kita singkat dengan 7K atau 7000. Oke, tahun 2007 di sini 1000. Oke, di sini 5500. Kita jumlahkan berarti ini jadi 6,5K. Oke, ini di tahun 2007. 2008 ini 1500 tambah 5000, berarti ini juga 6,5K. Oke, tahun 2009 ini 2000, di sini 4000, berarti ini 6K. Oke, kita lihat kembali pernyataan nomor 4 tadi. Katanya tahun 2008 sama 2009 2 tahun paling sedikit. 2008 6,5K, ini 6K. Ternyata masih ada yang 5,5K, berarti disinilah seharusnya paling sedikit. Maka pernyataan nomor 4 salah. Oke, kita cek nomor 2. Katanya jumlah peliharaan unggas yang paling banyak tahun 2006. Lihat tahun 2006 ini 7K, bandingkan dengan tahun yang lain. Ternyata di sini paling banyak, maka nomor 2 juga benar. Maka otomatis jawaban ini pasti A. Itu dia. Mantap. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, di sini ada suatu data dibuat dalam bentuk diagram garis ya. Jadi ini bisa kamu lihat bagaimana datanya. Oke, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, selalu bergerak dari pertanyaan soal. Oke, jadi ingat kalau nanti ada pilihan 1, 2, 3, 4, selalu kita cek dulu nomor 1. Oke, kita cek nomor 1. Katanya kenaikan persentase jumlah penduduk pada tahun 91 terhadap 90 ini katanya adalah 20%. Oke, sekarang kita lihat 90 ini kan 0,5, 91 0,7. Berarti selisihnya ini atau pertamanya kita kurangkan 0,7 kurang 0,5, berarti langsung itu buat sini aja. Berarti ini 0,2 dibagi 0,5, ini kita kalikan dengan 100%. Oke, ternyata kita matikan ini sisa 20. 2 kali 20 ini 40% harusnya. Kata soal di sini
hanya 20%, berarti nomor 1 salah. Sebenarnya nomor 3 juga salah, cuma kita cek aja. Jadi gini katanya, kenaikan persentase, ingat ini kan persentase yang diminta soal, pada tahun 94 sama dengan 95. Oke, sini hati-hati jebakannya. 94 ini kan naiknya adalah 0,1. 0,1 juga sih naiknya. Di sini juga 0,1. Andaikan diminta pertambahannya sama, ini benar. Tapi kalau persentasenya ini kan pembandingnya ke 1,4. Di sini pembandingnya ke 1,5. Udah pasti berbeda. Itu dia. Karena 1 dibagi 1,4, 1 dibagi 1,5. Itu dia, bisa ya. Oke, sekarang kalau nomor 1 salah, nomor 3 pas salah, sekarang tinggal kita cek nomor 2. Kalau nomor 2 benar, otomatis jawabannya C, 24. Tapi kalau nomor 2 salah, berarti jawabannya pasti D atau nomor 4 saja. Sekarang kita cek nomor 2. Katanya persentase kenaikan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 1992. Sekarang sebenarnya nggak usah dihitung, lihat aja grafiknya. Nah, ini kan agak naik, ini berarti 0,5 per 0,7. Jadi di sini sudah paling naik lancip, dia sini naik jawabannya udah pasti yang ini paling tinggi. Oke, maka di sini nomor 2 benar ya. Oke, maka otomatis nomor 4 juga pasti benar. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di sini dikasih tahu data dalam bentuk diagram lingkaran. Katanya adalah inilah perolehan suara pemilu kada pada kelurahan suatu kota Medan. Oke, jadi ini datanya. Sekarang langsung kita mulai ke pertanyaan. Jadi ingat, nanti kalau ada soal seperti ini lalu kita bergerak dari pertanyaan. Katanya jumlah suara yang diperoleh B adalah 78.000 suara. Oke, langsung kita cek. Ternyata di sini kan masih A, C, D, dan E yang masih dikasih tahu. Ingat, ini kan satuannya dalam bentuk persen. Berarti nanti totalnya semua harus 100%. Sekarang kita jumlah dulu. Ini kemarin kan masih 62, tambah 13, 75, tambah 10, 85. Berarti ini biar 100 berarti adalah 15%. Oke, ini masih persennya. Sekarang kan dikasih tahu tadi jumlah seluruh pemilih adalah 520. Berarti kita cari. Berarti suara si B, oke, suara si B langsung kita buat, berarti B sama dengan 15 per 100. Ini kita kalikan dengan 520.000. Oke, 520.000. Ini kita matikan nolnya. Berarti tinggal 15 dikali 52. Caranya kan 10 kali 52 520 ya. 5 kali 2 52 260. Jumlahkan berarti ini adalah jadi 78.000. Oke, jumlah 78.000 suara. Oke, maka nomor 1 ini benar ya. Oke, berarti nomor 3 juga pasti benar ya. Kalau nggak percaya bisa juga kita cek. Ini katanya suara yang tidak sah 5 kali. Oke, ini 5 kali dari selisih B dan si D. Oke, yang tidak sah kan 10%. Selisih B dan D ini kalau kita kurangkan 2%. Benar nggak 10 ini 5 kali dari 2? Ternyata benar. Oke, maka nomor 2. Oke, berarti langsung kita cek nomor 4. Kalau nanti nomor 4 benar, jawabannya sudah pasti entok. Oke, kalau nanti nomor 4-nya salah, harus kita cek lagi nomor 2. Oke, sekarang katanya jika suara B, oke, jika suara yang tidak sah diberikan kepada si B. Oke, yang tidak sah ini diberikan kepada si B, katanya si B yang pemenang. Oke, kita berikan. Di sini kan yang tidak sah 10 tambah si B, 10 tambah 15 ini 25. Ternyata masih lebih banyak si A, karena si A ini adalah 42%. Maka pernyataan nomor 4 ini salah. Berarti harus kita cek nomor yang 2. Oke, kalau nanti nomor 2 benar, jawabannya adalah ayam. Kalau nomor 2 salah, jawabannya adalah bola. Kan tinggal ini ya. Katanya selisih perolehan suara B dan C. Oke, ini selisih B dan C katanya adalah 26.000. Kita buktikan. Sekarang lihat selisihnya. B sama C. Ini kan selisihnya adalah 5% ya. Oke, berarti ini selisihnya kita buat. Selisihnya ini kan 5%. Oke, coba kita hitung. Berarti sama dengan kita buat 5 per 100. Oke, 5 per 100 kalikan dengan 520.000. Oke, ini mati. Tinggal kita buat 5 kali 52 tadi ini kan 26 ya, 260. Oke, 26.000 ya, 260 tambah 20 berarti 260.000. Ternyata nomor 2 benar. Oke, maka jawabannya 1, 2, 3 adalah ayam. Itu dia.
Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, jadi sini disajikan data dalam bentuk tabel. Oke, nanti bisa lihat soalnya. Sekarang langsung ke pertanyaan. Di sini dibuat soal jika jumlah penderita penyakit minimal 10 orang. Oke, minimal 10 orang, maka desa tersebut akan mendapat bantuan dari pemerintah. Yang jadi pertanyaan, berapa persen? Oke, berapa persen yang dapat bantuan? Oke, jadi ingat, di sini kan populasinya kan lebih dari 100 semua. Jadi asalkan nanti dia di sini jumlahnya lebih dari 0,1, kalau kita kalikan 0,1 kali 100 udah 10, berarti dapat dia. Jadi caranya di sini nggak usah dihitung satu-satu, jangan pula nanti dihitung berapa D-nya, berapa C-nya, berapa M-nya, ini membuang-buang waktu. Oke, berarti langsung kita jumlahkan. Ini saja kemarin kan 0,1, 0,12 ya, dikalikan dengan 125 sudah pasti lebih dari 10. Berarti ini sudah pasti dapat bantuan ya. Ini sudah pasti lebih besar daripada 10 yang terkena. Maka ini dapat bantuan. Oke, bisa ya. Sekarang yang B. Yang B juga kita jumlahkan, ini sudah 1,2. Enggak usah ikut yang ini. Nah, kan ini kan kalau kita kalikan dengan 150 juga udah pasti lebih besar dari 10. Maka B juga dapat bantuan. Tuh. Oke, sekarang yang C. Yang C kita jumlahkan, ini kan 0,03 tambah 0,05 tambah 0,01, ini hanya 0,09 atau 9 per 100. Dikalikan 100, ini hanya 9 orang. Oke, ini hanya 9 orang, berarti lebih kecil dari 10. Maka di sini tidak dapat bantuan. Oke, baru yang ini juga sama. Ini kita jumlahkan sudah 0,12. Kalau kita kalikan dengan ini sudah pasti lebih besar dari 10. Ini juga lebih besar tadi dari 10, juga lebih besar daripada 10. Berarti ini juga dapat bantuan. Oke, sekarang yang E. Ini kalau kita jumlahkan, ini kan 0,24 ya. 0,024 tambahkan yang ini berarti 0, ini kita buat ini 064 ya. Oke, 0,64 pas ini ya. Oke, 0,064. Oke, sekarang kita kalikan. Ini berarti kan sama artinya dengan seperti ini. Berarti 64 per 1000 ya. Oke, per 1000. Oke, ini kita kalikan dengan 125. Ternyata di sini angkanya enak. Kalau kita bagi ini 8. Oke, 64 bagi 8 berarti ini hanya 8 orang. Oke, berarti ini juga lebih kecil daripada 10. Maka ini juga tidak dapat bantuan. Berarti berapa desa yang dapat bantuan? Itu hanya 3. Berarti kita buat sini, berarti ini 3 per 5 ya. Oke, 3 per 5 tinggal kita kalikan dengan 100%. Oke, maka ini sama dengan 60%. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik. Namun kalau masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye.